Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hari ini saya ingin membuat video edukasi mengenai wakaf dan peranan milenial dalam mengembangkannya menggunakan pendekatan social finance. Nah, jangan lupa ditonton sampai akhir ya videonya. Semoga bermanfaat. Wakaf dan peran milenial di dalamnya. Perlu diketahui bahwa video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi Islam. Emangnya wakaf itu apa sih? Wakaf ini merupakan istilah dari bahasa Arab, yaitu waqaf. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan menyebabkan sesuatu berhenti. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Secara umum, wakaf harus memenuhi beberapa hal utama, yaitu yang memberi wakaf dan pengelola harta wakaf harus mengalokasikannya untuk amal kebaikan. Jenis-jenis wakaf ada 5. Yang pertama adalah wakaf ahli. Wakaf ahli ini adalah wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga atau kerabat dekatnya. Wakaf ahli ini dilakukan berdasarkan hubungan darah yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Diperuntukkan untuk kesejahteraan umum atau sesama kerabat yang senasab. Jenis yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Contohnya untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain-lain. Wakaf khairi ini adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau kekerabatan antara pewakaf dan orang yang menerima wakaf. Jenis yang ketiga adalah wakaf mustarak. Wakaf mustarak ini adalah wakaf di mana pengguna harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf mustarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara nih, seperti Malaysia dan juga Singapura. Wakaf yang keempat adalah wakaf benda tidak bergerak. Nah, wakaf benda tidak bergerak ini contohnya bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Nah, jenis-jenis wakaf yang terakhir ini adalah wakaf benda bergerak selain uang. Wakaf benda bergerak ini contohnya adalah benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan. Dan ada juga yang tidak bisa dihabiskan seperti air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual, maupun yang lainnya. Nah, yang gak kalah penting nih adalah hukum dari wakaf itu sendiri. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang wakaf. Nah, karena wakaf ini termasuk ibadah infak di jalan Allah, maka dalil-dalil wakaf ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak di jalan Allah. Dalil tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya adalah kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Yang pertama adalah untuk orang yang mewakafkan hartanya atau wakif. Syaratnya yang pertama adalah baligh, berakal, merdeka atau bukan hamba sahaya. Hal ini berarti orang yang bodoh tidak sah jika ingin mewakafkan hartanya, karena orang ini merupakan orang yang hartanya dibekukan. Rukun dan syarat wakaf kepada orang yang menerima wakaf atau mauquf alaih. Syaratnya yang pertama, tidak memiliki tujuan maksiat dalam penggunaan harta wakaf dan dapat diserah terimakan. Selain itu, orang yang menerima wakaf juga harus berakal, karena orang yang tidak berakal tidak bisa membelanjakan hartanya untuk tujuan yang baik.
Nah, dalam kegiatan berwakaf, di antara pemberi wakaf dan penerima wakaf ini perlu adanya saksi wakaf nih guys, karena gunanya untuk menghindari seseorang yang menerima wakaf berkhianat dan tentunya juga untuk menjaga penerima wakaf tetap amanat. Hal ini dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya adalah keutamaan wakaf nih guys. Yang pertama udah pasti adalah kita akan mendapatkan amal jariah. Orang yang berwakaf ini pahalanya akan mengalir terus-menerus selama hidupnya, bahkan sampai ia meninggal dunia. Karena hal ini udah dijelasin nih dalam hadis riwayat Muslim. Nah, keutamaan wakaf yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan nih. Nah, dengan mewakafkan harta yang bisa digunakan oleh masyarakat umum, udah pasti nih akan mempererat tali persaudaraan sesama antar muslim, karena sama-sama bisa menikmati sarana dari wakaf tersebut. Nah, yang ketiga adalah bisa membantu pembangunan negara, karena harta yang diwakafkan untuk membangun sarana umum seperti masjid, sekolah, fasilitas kesehatan, atau jalanan tentunya akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan dan berdampak pada jangka yang panjang. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam pembangunan negara. Nah, keutamaan yang keempat adalah membangun jiwa sosial yang tinggi. Tidak hanya dengan bersedekah, mewakafkan harta benda juga menjadi salah satu sarana nih untuk membangun jiwa sosial yang ada pada diri manusia. Dengan berwakaf pastinya nih akan meringankan beban orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya adalah wakaf dalam perspektif ekonomi. Ekonomi wakaf berbeda dengan ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi wakaf berakar dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menciptakan bumi dan langit secara seluruhnya untuk kepentingan umat manusia. Ekonomi wakaf ini bernilai transendental yang tinggi, tidak ada menjadi sarana pencucian dosa atau tameng dari agenda tersembunyi, dan bukan pula sebagai kegiatan insidental. Instrumental wakaf. Nah, instrumental wakaf ini adalah mekanisme transfer nih dari kelompok kaya atau muwakif ke kelompok nazir yang memiliki kualitas entrepreneurship yang berkesinambungan. Dengan adanya transfer dana produktif dari kelompok kaya ke kelompok sasaran yang dimobilitasi lembaga-lembaga wakaf, maka akan terjadi multiplier efeknya yang berupa peningkatan-peningkatan baik dari sisi ekonomi maupun dari kebutuhan dasar. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait ekonomi wakaf ini akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian. Bagaimana pemberdayaan wakaf dalam Badan Wakaf Indonesia sendiri nih? Pemberdayaan wakaf secara produktif yaitu memanfaatkan teknologi digital yang diyakini sebagai peluang untuk memajukan wakaf sendiri yang ada di Indonesia. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menyebutkan bahwa sebanyak 20% generasi milenial memiliki kemampuan untuk berwakaf. Maka, para peran milenial yang mengerti dunia teknologi memungkinkan untuk bergerak sebagai peranan utama dalam kemajuan wakaf secara masif. Salah satu media untuk memperkenalkan dan menggali potensi wakaf kaum milenial adalah dengan digitalisasi. Badan Wakaf Indonesia ini sudah memulai gerakan digitalisasi wakaf dengan mendorong para nazir atau pengelola wakaf untuk memanfaatkan teknologi digital. Sejumlah platform kini sudah memanfaatkan teknologi dalam menghimpunan dan sosialisasi wakaf sendiri. Nah, berikut merupakan hasil contoh dari wakaf digital seperti ada wakaf Al-Quran, masjid, pembangunan rumah sakit mata, program wakaf untuk panti asuhan dan anak yatim, semua disalurkan secara amanah oleh Badan Wakaf Indonesia.
Seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia ini, Wakaf Indonesia menerapkan teknologi blockchain, yaitu teknologi ledger yang terdistribusi dan kontak cerdas yang mendasari kripto dari skenario dunia yang berbeda. Inovasi ini juga menawarkan cara dan inovatif baru untuk merampingkan sistem yang sudah ada. Perusahaan fintech Singapura atau Fintera telah mengembangkan platform crowdfunding yang menggunakan blockchain untuk menciptakan dan memudahkan yang terkait dengan proyek wakaf. Nah, wakaf berbasis blockchain ini mempunyai kredibilitas yang tinggi dengan keamanan dan transparansi yang sudah dijamin. Maka nantinya masyarakat tidak akan ragu lagi untuk melakukan ibadah wakaf. Dengan pengembangan teknologi blockchain, maka wakaf ke depannya akan menjadi kegiatan yang luar biasa. Di sini merupakan webinar yang dilakukan oleh kampus-kampus ternama di Indonesia membahas mengenai Islamic Social Finance. Nah, sebelumnya Islamic Social Finance ini atau biasa dikenal sebagai keuangan sosial Islam sangat penting bagi kemajuan dan juga kesejahteraan umat. Salah satu poin utama yang harus didorong dalam pemanfaatan dan pengembangannya adalah keuangan sosial Islam dengan melakukan penelitian dan kajian yang mendalam terkait dengan topik tersebut. Pada foto di dalam webinar sebelumnya, terdapat 4 universitas yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan UGM melakukan riset kolaborasi dengan tujuan menghasilkan riset dan publikasi yang berkualitas melalui kerjasama multidisiplin lintas kampus. Dari hasil kajian tersebut, Yulianti dan beserta perwakilan tim dari Institut Teknologi Bandung merekomendasikan 3 topik utama yang memiliki tingkat kepentingan dan urgensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia, namun perlu juga kerjasama antara peneliti, pemerintah maupun lembaga lainnya. Adapun rekomendasi tersebut, yang pertama adalah melakukan tinjauan peraturan secara menyeluruh, terutama dalam sistem tata kelola wakaf seperti mendesain peraturan dan juga manajemen operasi. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan reformasi wakaf dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan rekomendasi yang ketiga adalah membuat kuantitatif pemodelan dan perhitungan jangkauan ruang lingkup tentang aktivitas keuangan sosial Islam serta evaluasi efektivitasnya dalam analisis nilai potensi pasarnya di masa depan. Last but not least, sebenarnya adalah literasi wakaf ini harus berdasarkan kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri mengenai konsep dan urgensi berwakaf. Akan tetapi berdasarkan indeks literasi wakaf menunjukkan rendahnya nilai literasi wakaf Indonesia pada tahun 2020, sehingga perlunya inovasi sosialisasi tentang pentingnya wakaf dan juga mekanisme dalam berwakaf. Menurut saya, peranan media sosial adalah sarana yang paling tepat yang dapat digunakan secara maksimal untuk mensosialisasikan, bahkan dapat digunakan juga untuk menghimpun dana wakaf secara langsung. Sosialisasi wakaf bisa melalui media sosial, dinilai sangat membantu masyarakat mengenal berbagai macam bentuk wakaf yang sedang berkembang, dan juga lebih efektif nih memberikan informasi terkait cara berwakaf yang mudah melalui perangkat seluler yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya bagi generasi milenial yang sangat intens berinteraksi dengan sosial media, sehingga wakaf dapat dikenal secara lebih luas dan dikenal dengan kemasan menarik dan juga memotivasi. Maka dari itu, efek dari wakaf itu akan dapat terasa untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, di sini merupakan contoh dari wakaf tanah yang ada dipromosikan di sosial media. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian mengenai wakaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.